Hai guys, apa kabar nih? Kembali lagi ya di YouTube channel aku. Dan sebelumnya kenalin dulu, nama aku Clara. Di video kali ini aku bakal nyeritain kalian satu film petualangan fantasi yang judulnya The Brothers Grimm. Nanti kalian bakal ngeliat petualangan dua bersaudara yang berusaha mecahin misteri hilangnya gadis-gadis kecil di suatu kota. Nah, gak usah lama-lama, langsung kita mulai aja ya ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya guys, biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku berikutnya. Jadi ceritanya ada dua saudara laki-laki yang dari kecil suka berantem. Yang kacamata namanya Jack, dan yang satunya lagi namanya Will. Sampai akhirnya pas mereka udah dewasa nih, mereka justru kerja bareng jadi pengusir hantu. Mereka berdua udah terkenal banget di seluruh penjuru kota. Soalnya mereka udah sering berhasil ngusir hantu, penyihir, monster, dan makhluk-makhluk mengerikan lainnya. Orang-orang biasa manggil mereka The Brothers Grimm sesuai judul film ini. Suatu hari mereka dapat panggilan untuk mengusir penyihir jahat. Jack dan Will sih langsung setuju, tapi mereka bilang bayarannya mahal karena itu pasti bakal sulit. Dan akhirnya bapak wali kota di situ setuju karena menurut warga penyihirnya ini udah meresahkan banget. Setelah itu dua bersaudara ini dateng nih ke ladang tempat persembunyiannya si penyihir. Mereka heboh-heboh berantem tuh ngelawan penyihir itu. Walau susah, akhirnya si penyihir berhasil dikalahin. Dan wali kota yang ngeliat itu kagum banget. Dia langsung ngasih upah kedua bersaudara itu dan ngumumin ke warga kalau penyihirnya udah berhasil dimusnahin. Setelah wali kotanya pergi, ini penyihirnya muncul lagi. Tapi ternyata guys, sebenarnya itu bukan penyihir beneran. Itu tuh cuma akal-akalannya Jack dan Will. Jadi mereka nyari uang dengan pura-pura ngusir hantu, penyihir. Padahal itu semua cuma nipu. Mereka punya teman yang bakal pura-pura jadi penyihirnya dan ngegangguin warga di situ supaya mereka jadi resah dan jasa pengusirannya kepake. Nah, uang yang tadi udah didapat mereka bagi-bagi nih. Mereka juga janjian beberapa hari ke depan bakal ngelakuin aksi penipuan baru lagi. Tapi guys, ini di hutan ada seorang gadis kecil berkerudung merah. Terus dia ngerasa nih ada sesuatu yang ngamatin dan berusaha ngejar dia. Ternyata ada hal yang mistis dari hutan itu. Pohonnya bahkan bisa bergerak-gerak sendiri. Gadis kecil itu berusaha lari, tapi sayangnya dia tertangkap dan langsung menghilang. Tinggal kerudung merahnya aja nih yang tergantung di pohon. Nah, balik lagi ke si dua bersaudara. Mereka tuh lagi pesta-pesta setelah ngedapetin upahnya kan. Tapi pas mereka lagi istirahat, tiba-tiba dateng nih beberapa orang utusan. Ternyata kebohongan Jack dan Will terungkap dan mereka bakal dihukum. Mereka berdua berusaha kabur, tapi ya gagal. Terus dibawa nih ke hadapan jenderal. Jadi dua temennya yang bantuin pura-pura jadi penyihir udah ketangkep dan udah ngungkapin semuanya. Terus jenderal bakal ngehukum mereka semua karena udah ngelakuin penipuan pura-pura jadi pengusir hantu. Mereka juga jadi tersangka utama karena di kota itu udah ada 9 gadis kecil yang hilang. Dua bersaudara ini langsung ngaku kalau mereka emang beneran nipu. Tapi mereka bilang gak tahu apa-apa soal hilangnya gadis-gadis kecil itu. Ini ngeri banget nih, teman-teman mereka tuh udah mau dicemplungin ke air panas. Sampai akhirnya Jack dan Will berhasil ngeyakinin jenderal itu kalau mereka bukan pelakunya. Dan akhirnya jenderal ngasih kesempatan mereka untuk buktiin dan nyari tahu tentang misteri hilangnya gadis-gadis kecil itu. Lanjut nih, ada kakak beradik yang lagi ngelewatin hutan. Selendang yang dipakai adik perempuannya ini kayak diambil gitu sama ranting pohon. Terus selendang itu jatuh ke sungai. Si gadis kecil berusaha ngejar, tapi selendangnya terbang terus. Dan kakaknya baru sadar nih kalau adik perempuannya ngilang. Terus lihat nih ya, pas si adik mau ngambil selendangnya, di balik situ ada banyak serangga yang keluar. Dan ada sosok mengerikan yang ngebawa dia. Gadis itu pun hilang juga. Nah, dua bersaudara ini lagi ngedengerin ceritanya para warga nih. Jadi ternyata di situ udah ada 10 anak gadis yang hilang. Mereka yakin kalau hutan itu tuh terkutuk. Jack dan Will akhirnya nanya, ada nggak orang yang bisa bantu mereka ngarahin jalan di hutan supaya bisa nemuin gadis-gadis itu?
Akhirnya mereka dikenalin ke seorang wanita yang namanya Angelica. Dia tuh seorang pemburu. Dua adik perempuannya juga menghilang secara misterius. Makanya dia lagi berusaha nyari cara untuk nyelamatin adiknya. Akhirnya mereka semua pergi ke hutan nih. Jake dan Will sebenarnya masih nggak yakin kalau gadis-gadis kecil itu diculiknya sama makhluk gaib. Menurut mereka yang nyulik ya paling manusia biasa. Karena mereka sendiri aja gampang kan pura-pura jadi makhluk gaib. Mereka semua akhirnya masuk ke hutan dengan berjalan kaki. Sampai akhirnya mereka tiba di satu menara misterius yang gak ada pintunya ini. Kata si Angelica, dulu ada sebuah dongeng nih. Jadi di wilayah itu, dulunya ada seorang ratu yang sangat cantik. Sampai akhirnya ada wabah misterius yang bikin raja dan semua warga di situ semuanya tewas. Si ratu berhasil nyembunyiin diri di atas menara ini. Dan dia ngabisin sisa nyawanya membusuk di dalam menara. Nah, pas si Jack lagi duduk-duduk, dia kayak ngeliat ada pohon yang bergerak. Dia ketakutan dan kabur. Ternyata ada sosok misterius yang kayak ngasih serangga gitu ke kuda mereka. Setelah ngedengar kudanya ribut dan banyak burung-burung mengerikan, mereka semua akhirnya mutusin buat ninggalin hutan itu sebelum gelap. Tapi Angelica bilang kalau pohon-pohon di situ punya kekuatan mistis yang bakal nyesatin jalan pulang mereka. Jadi buat tahu arah, Angelica nanya sama katak ini nih. Sampai dijilat dong, katanya itu katak penunggu ajaib. Tapi ternyata bener, si Angelica berhasil nemuin jalan pulang. Padahal beda banget sama jalan yang mereka lalui sebelumnya. Terus ini kudanya tuh udah agak aneh, tapi mereka masih belum sadar. Sampai di malam harinya, kuda tadi tuh berisik kan. Lalu ada gadis kecil yang kebangun dan ngecek kuda itu sendirian. Tapi tiba-tiba ada jaring misterius yang keluar dari mulut kuda itu. Dan gadis kecil itu ditelan hidup-hidup. Begitu ngedengar teriakan, Angelica dan dua bersaudara ini langsung ngejar kuda itu ke hutan. Dan ternyata bener, pohon-pohon di situ punya kekuatan mistis, jadi bisa gerak-gerak buat ngehalangin mereka. Bahkan di situ tiba-tiba muncul serigala yang mau nyerang Angelica. Dia udah berusaha manah serigala itu, tapi gagal terus. Sampai dia sadar nih, kayaknya kok dia familiar sama tatapan mata serigala itu. Setelahnya, serigala itu menghilang. Mereka semua sadar kalau hutan ini berbahaya. Mereka bisa mati kalau tetap ada di situ. Dan karena gagal, mereka tadinya udah hampir dihukum mati nih sama si jenderal. Tapi akhirnya mereka mohon-mohon dan bilang bakal balik lagi ke hutan untuk mecahin misteri gadis-gadis yang hilang itu. Nah, dua bersaudara ini balik lagi nih ke menara misteriusnya. Apalagi si Jack yang kacamata ini, dia tuh semangat mau nyelamatin gadis-gadis itu. Karena diantaranya kan ada adiknya si Angelica. Jadi dia tuh udah jatuh cinta sama si Angelica. Makanya dia lagi berusaha nyari jalan masuk ke menara tinggi yang gak ada pintunya ini. Sementara di area rumah warga, ada seorang gadis kecil yang lagi disuruh ngambil air di sumur. Tapi dia ngeliat ada burung gagak yang jatuh ke sumur itu. Dia tolongin tuh. Tiba-tiba burung gagak itu malah nyipratin lumpur ke wajah si gadis. Dan secara ajaib, lumpur itu bikin wajahnya jadi rata. Mata dan mulutnya ngilang. Gadis kecil itu jadi gak bisa ngeliat ataupun teriak. Ternyata mata dan mulutnya pindah ke lumpur dong. Warga di situ berusaha nolong dia tapi gak sempet. Gadis itu udah keburu ditelan. Dan lumpur itu ngejatuhin diri ke sumur lalu menghilang. Sementara ini Jack dan Will masih berusaha masuk ke menara misterius itu. Si Jack manjat dan dari atas dia ngeliat ada yang aneh. Menara itu dikelilingin sama 12 kuburan. Dan Jack tetap lanjut nih, dia berhasil masuk ke menaranya. Di situ dia nemuin banyak kertas-kertas mantra. Sementara di luar menara, Will lagi iseng main-mainin si katak ajaib yang katanya bisa ngarahin jalan pulang tadi. Tapi tiba-tiba dia ngeliat si gadis yang masuk ke sumur tadi muncul di permukaan air deket situ. Terus ini muncul serigala dan ajaibnya serigala itu berubah wujud jadi manusia. Will sembunyi dan ngeliat gadis kecil itu dibawa. Ternyata gadis itu tuh mau dijadiin persembahan. Dia dimasukin ke dalam salah satu kuburan di situ dan jarinya ditusuk sampai ngeluarin darah. Terus di dalam menara, si Jack kaget karena nemuin si ratu ternyata masih ada. Ratunya terbaring dan udah tua keriput. Sementara di luar,
Will berusaha ngeluarin gadis kecil tadi dari kuburan. Nah, pas si Jack mau kabur dari menara, dia malah ngeliat di kaca ada bayangan ratu yang cantik berusaha ngegoda dia. Tapi tiba-tiba dari luar, Will ngelempar batu dan kena ke kacanya. Si Jack jadi sadar dan bisa kabur. Terus mereka berdua akhirnya bisa ngebawa gadis itu balik lagi ke pemukiman. Dan karena tadi udah ngeliat buku mantranya, Jack jadi ngasih tahu warga nih kalau ternyata di dalam menara itu masih ada si ratu yang punya kekuatan ajaib. Dan ternyata ratu yang merintahin siluman manusia serigala untuk ngumpulin 12 gadis. Nantinya pas gerhana, gadis-gadis itu bakal dijadiin persembahan yang bisa bikin ratu jadi cantik dan muda lagi. Tapi tiba-tiba Jenderal dateng nih. Begitu ngeliat Jack dan Will berhasil ngebawa satu gadis itu balik, Jenderal jadi curiga lagi-lagi ini penipuan mereka. Dia juga nggak bisa percaya soal cerita ratu itu. Dia pikir itu cuma karangan Jack dan Will aja. Jenderal mutusin buat ngebakar hutan bersamaan dengan dua bersaudara itu. Jack, Will, dan Angelica udah ada di dalam hutan yang terbakar nih. Dan mereka ngeliat ada si manusia serigala. Tapi setelah diamatin, Angelica sadar kalau itu tuh ayahnya yang menghilang. Jadi ternyata sebelumnya si ayah tuh tergoda sama bayangan cantiknya si ratu. Makanya dia disihir jadi manusia serigala dan ada di bawah pengaruh kendalinya si ratu. Dan dia ditugasin untuk ngumpulin para gadis buat persembahan. Kali ini bahkan dia nggak sadar mau nangkep anaknya sendiri, si Angelica, karena persembahannya masih kurang satu kan. Dan sayangnya Angelica berhasil ketangkep. Dia bakal jadi korban ke-12. Dengan begitu, si ratu pun mulai sadar. Dan karena dia punya kekuatan ajaib, dia bisa madamin api di hutan itu cuma dengan hembusan nafasnya aja. Ayahnya Angelica yang masih nggak sadar mempersembahkan darah ke-12 nih, darah anaknya sendiri. Si ratu bakal segera balik jadi muda lagi. Dua bersaudara itu naik ke menara dan berusaha mencegah semuanya. Tapi si Will terkena sihir dan malah jadi nggak sadar. Dia jadi ada di bawah kendali sang ratu. Jack yang masih sadar berhasil nih mecahin cermin yang ada di menara itu. Dan tiba-tiba wajah cantik sang ratu juga ikut hancur. Jadi ternyata cermin itu tuh punya kaitan sama kecantikan abadinya sang ratu. Begitu cerminnya hancur, ratu dan menara itu juga ikut lenyap. Jack berhasil selamat nih dan dia nyium Angelica untuk matahin kutukannya ratu. Karena menurut mantra, kutukan itu tuh bisa dihilangkan pakai cinta sejati. Dan bener nih, setelah kutukannya hilang, gadis-gadis yang sebelumnya diculik jadi pada bangkit dari kuburan itu. Sekarang semua kutukannya udah hilang. Dan warga di situ langsung berpesta deh nih, ngerayain keberhasilannya si Jack dan Will. Gimana guys, seru gak nih film petualangan kali ini? Kalian juga bisa request di kolom komentar ya kalau punya rekomendasi judul film yang seru buat aku bahas. Berikutnya, aku pasti bakal nyeritain kalian alur film lainnya yang lebih seru-seru lagi. Jadi kalau kalian suka nih sama channel aku, bisa langsung di like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya guys, biar kalian gak ketinggalan sama video aku berikutnya. Oh ya, aku juga punya video-video lain yang gak kalah seru guys di YouTube channel aku. Jadi bisa langsung kalian cek ya abis ini. Oke deh, kayaknya cukup segitu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye!